Jadi waktu di depan rumah perempuan tadi, Pak, saya seperti mendengar suara Andin. Salam. Salam. Hai sayang, how was it? Gimana? Cerita dong sama Oma Sarah juga. Seru? Seru. Seneng nggak? Seneng. Tadi aku main petak umpet. Oh, sama Tante Frozen. Oh, main petak umpet? Iya. Jangan sampai Rena ngomong kalau tadi dia hampir hilang. Bisa dimarahin lagi gue. Gue cerita nggak ya sama Bu Bos kalau tadi Rena hampir hilang ke bawah mobil pick up. Tapi ntar gue takut salah ngomong lagi. Udah deh biar ntar Pak Randy aja yang cerita sama Bu Bos. Takut salah. Duh, udah capek. Udah sore juga. Kita pulang yuk. Lagian Tante Elsa, Tante Frozen kan kakinya sakit, mesti istirahat. Oma Sarah juga mesti istirahat ya. Oke, Ma, kita pulang. Oh, anak pinter. Ya udah, salim dulu sama omanya. Peluk dong, peluk Oma Sarah. Akunya dipeluk. Aduh sayang. Nanti main-main lagi ke rumah Oma, oke? Oke. Oke, tuh salim sama Tante Elsa, Tante Frozen. Sekalian pamit ya. Sarah, pamit ya. Terima kasih sudah mampir ya. Aduh, terima kasih sekali, sehat-sehat ya Bu Sarah. Iya, sama-sama. Ya, Tante Sarah ini buat minumnya tadi. Oh iya. Ya, oke. Mari, Bu Sarah. Iya, bye sayang. Bye. Iya, Mirna. Elsa. Bye sayang. Yuk, kita masuk ke dalam. Rumah ibu di sini? Biar saya yang antar. Papa di sini aja ya. Gak apa-apa, diterima ya. Gak apa-apa, diterima. Untuk ibu. Saya bakso. Saya permisi ya. Terima kasih. Kasihan ibu ini, tinggal sendiri di tempat seperti ini. Semoga ibu ini selalu sehat. Mbak yang udah nolongin saya ya. Makasih banyak ya Mbak udah nolongin saya. Tahun. Ya Mbak, tadi saya dengar Mbak tadi ketemu sama orang. Tadi saya dengar kayak ada suara laki-laki dan dia juga bawa kendaraan, bawa mobil. Sepertinya Mbak ini bisu dan tuli. Tapi kayaknya aku dengar suara mobil dari tadi. Apa mungkin Mas Al cari aku? Aku harus pastiin keluar. Mbak, saya mau keluar. Bantuin saya bangun ya.
Saya mau bangun, saya mau keluar. Saya mau bangun, saya mau keluar, saya mau lihat keluar ya. Saya mau bangun. Saya mau bangun. Mau bangun, saya mau keluar. Bantuin saya, tolongin saya. Ya, bantuin saya mau keluar. Gak apa-apa, saya bisa. Ini kamu harus kuatin. Kok kayak suara Andin? Bener gak sih itu suara Andin? Atau itu cuma di pikiran gue aja? Karena gue terlalu khawatir dan kepikiran sama Andin. Ya Allah, ternyata aku salah. Mungkin tadi cuma harapan aku aja. Sampai aku pikir Mas Al datang mau menjemput aku ke sini. Baluk kamu air. Pasti tadi cuma pikiran gue doang. Gue terlalu cemas mikirin Andin. Gue terlalu berharap gue menemukan Andin. Sampai-sampai gue berpikir gue merasa dengar suara Andin dari dalam rumah ibu tadi. Kenapa, Al? Kok kamu kelihatan gelisah banget? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Cuman saya ngerasa ada yang aneh aja tadi, Pak. Aneh kenapa? Jadi waktu di depan rumah perempuan tadi, Pak, saya seperti mendengar suara Andin. Samar, tapi cukup jelas di telinga saya, Pak. Kadang-kadang kalau kita terlalu mencemaskan sesuatu, memang timbul hal-hal seperti itu. Tapi kenapa tadi kamu nggak langsung cek aja? Biar gak penasaran. Gak biasanya beli 2. Kan Bu In tinggal sendiri. Satu lagi buat siapa? Ya Allah. Jangan-jangan. Pak, kita putar balik ya, Pak. Ayo. Saya ngerasa ada sesuatu yang janggal, Pak. Ya. Ya, biar gimana pun, yang namanya perceraian itu pasti meninggalkan trauma. Ya. Apalagi Elsa itu sangat mencintai Nino. Ya, saya mengerti itu. Pasti berat sekali buat Bu Sarah dan Pak Surya kalau sampai Elsa sama Nino bercerai. Karena mereka sudah pernah mengalami trauma itu dulu saat Andin yang bercerai.
Oh iya, dulu tuh siapa ya suami Andin? Al waktu itu aku tanya tidak mau bilang. Apa aku tanya sama Mirna? Barangkali dia tahu. Mirna kan sahabatnya Andin sejak lama. Mirna? Ya Bu. Saya mau tanya sesuatu ke kamu. Waduh, suasananya jadi tegang gini nih. Ya Bu Bos mau tanya apa? Setahu saya Andin pernah menikah sebelum sama Al. Mantan suaminya Andin di mana ya? Siapa dia? Jadi Ren, saya masih mau menyelidiki siapa pembunuh Roy yang sebenarnya. Jadi saya minta sama kamu, sebisa mungkin kamu menutupi latar belakang Andin sebagai terdakwa dari kasus pembunuhan Roy. Kalau misalkan ketika kamu dekat dengan mama saya dan kamu merasakan ada sesuatu hal yang aneh yang menjurus kepada masa lalu Andin sebagai mantan napi pembunuhan Roy, sebisa mungkin kamu alihkan. Jangan sampai mama tahu. Paham? Paham, Pak. Akan saya laksanakan. Bagus. Mantan suaminya Andin waktu itu setahu saya Andin pernah menikah sebelum sama Al. Mantan suaminya Andin di mana ya? Siapa dia? Jadi Ren, saya masih mau menyelidiki siapa pembunuh Roy yang sebenarnya. Jadi saya minta sama kamu, sebisa mungkin kamu menutupi latar belakang Andin sebagai terdakwa dari kasus pembunuhan Roy. Kalau misalkan ketika kamu dekat dengan mama saya dan kamu merasakan ada sesuatu hal yang aneh yang menjurus kepada masa lalu Andin sebagai mantan napi pembunuhan Roy, sebisa mungkin kamu alihkan. Jangan sampai mama tahu. Paham? Paham, Pak. Akan saya laksanakan. Bagus. Mantan suaminya Andin waktu itu Pak Kevin. Kevin? Iya, Bu. Pak Kevin namanya. How do you know? Kok kamu tahu? Kamu yang jawab, Randy. Iya, Bu. Saya minta maaf. Saya sempat tahu dari Pak Al, Bu. Oh, oke, gue paham. Kayaknya emang ada sesuatu di keluarga ini. Mending gue silent dulu dah.